Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Novitasari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya Fakultas Agama Islam dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan presentasi tentang mata kuliah Edupreneurship. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang wanita Edupreneurship. Membahas tentang wanita wirausaha. Banyak wanita yang terjun ke dalam bidang bisnis. Alasan mereka menekuni bidang bisnis ini didorong oleh faktor-faktor antara lain, yaitu memperlihatkan kemampuan prestasinya, membantu ekonomi rumah tangganya, frustasi terhadap pekerjaan sebelumnya, dan lain sebagainya. Jadi memang jumlah wanita yang menjadi wirausaha itu tidak sebanyak kaum pria, dan awalnya hanya terbatas pada usaha tertentu seperti toko kecantikan, toko pakaian, dan usaha catering. Permasalahan yang sering muncul bagi wirausaha wanita adalah kurangnya akses untuk mendapatkan kredit. Hambatan lainnya adalah keterbatasan kesempatan yang ditemukan pada bisnis yang berhubungan dengan orang lain pada posisi yang sama. Selanjutnya ada beberapa tips bagi wanita yang ingin berwirausaha. Yang pertama ada waktu yang Anda miliki. Yang kedua ada pertimbangkan bisnis yang tidak menyita waktu Anda. Yang ketiga, pilihlah bisnis yang tidak menyita tenaga Anda. Yang terakhir ada pilihlah bisnis yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Selanjutnya dorongan R.A. Kartini. Wanita wirausaha sudah sejak lama menjadi pemikiran dan isi hati Ibu Kartini. Diungkapkan oleh Dr. Supratman Sumahajijaya pada tahun 1980 berkata, sesungguhnya Ibu Kartini telah merintis pendidikan mandiri bagi wanita sejak beliau berumur 16 tahun, sejak sekitar tahun 1893. Hal itu kita buktikan dari hampir semua tulisan Ibu Kartini yang termuat dalam kumpulan surat-surat yang dibukukan dengan judul Door Duisternis tot Licht. Jadi karya tulis Ibu Kartini bukan hanya sebagai sumber inspirasi wanita negeri Belanda, tetapi merupakan sumber inspirasi jutaan wanita seluruh dunia, terutama Perancis, Belgia, bahkan Amerika sejak pada tahun 1921. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menunjang atau menghambat wanita berwirausaha. Yang pertama ada faktor kodrat wanita, yaitu misalnya wanita sedang hamil dan menyusui. Selanjutnya ada faktor sosial budaya, yaitu adat istiadat, maksudnya yaitu seorang wanita sangat bertanggung jawab penuh dengan urusan rumah tangga. Bila suami sakit atau anak sakit, ia harus memberikan perawatan yang intensif. Selanjutnya ada faktor emosional yang dimiliki wanita. Di samping menguntungkan juga merugikan, yaitu jika ia marah akan kehilangan rasionalnya. Selanjutnya adalah sifat pandai, cekatan, hemat dalam mengatur keuangan rumah tangga akan berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Kadang wanita pengusaha agak sulit dalam mengeluarkan uang dan harga-harga dipasang agak tinggi. Selanjutnya ada karakteristik entrepreneur, yaitu yang pertama memiliki disiplin tinggi. Yang kedua selalu awas terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, selalu mendengarkan rasa intuisinya. Yang keempat, yaitu sopan pada orang lain. Yang kelima, mau belajar apa saja yang memudahkan ia mencapai tujuan. Yang keenam, mau belajar dari kesalahan. Yang ketujuh, selain mencari peluang baru. Yang kedelapan, memiliki ambisi berpikir positif. Yang terakhir yaitu senang menghadapi resiko dengan membuat perhitungan yang matang sebelumnya. Itu semua adalah karakteristik entrepreneur. Selanjutnya adalah perbedaan wanita wirausaha dan pria wirausaha. Yang pertama, wanita pengusaha dimotivasi untuk membuka bisnis karena ingin berprestasi dan adanya frustasi dalam pekerjaan sebelumnya.
Yang kedua, dalam hal permodalan bisnis, pria pengusaha lebih leluasa memperoleh sumber modal, sedangkan wanita usaha memperoleh modal dari tabungan, modal pribadi, dan pinjam pribadi. Jadi wanita itu agak sulit memperoleh pinjaman dari perbank atau dari kaum pria. Yang ketiga, mengenai karakteristik kepribadian wanita, pengusaha mempunyai sifat toleransi dan fleksibel, realistik dan kreatif, antusias dan energi, dan mampu berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan memiliki medium level of self-confidence. Kaum pria top self-confidence atau lebih tinggi dari kebanyakan wanita. Selanjutnya, usia memulai usaha pria rata-rata umur 25-35 tahun, sedangkan wanita di Amerika berusia 35-45 tahun. Kerabat yang menunjang para pengusaha wanita adalah keluarganya, suami, dan kelompok-kelompok pergaulannya, serta organisasi wanita. Bentuk bisnis yang dibuka pada pria pengusaha lebih banyak ragamnya, akan tetapi pada wanita pengusaha kebanyakan berhubungan dengan bisnis jasa, pendidikan, konsultan, dan public relationship. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan menjadi seorang wirausaha. Yang pertama ada baca peluang, yaitu pada dasarnya yang dilihat dari sebuah pilihan berkarir atau wirausaha bukan sekedar peluang. Peluang itu akan selalu ada, tapi yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah peluang itu bisa menjadi prospek yang bagus untuk masa depan kita. Pahami jika ini sudah melewati pertimbangan yang matang. Karena semua pilihan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Sebelum memilih untuk berwirausaha, pahami bila pada setiap usaha pasti akan mengalami masa sulit. Tanamkan dalam pemikiran usaha adalah proses. Di dalam proses tersebut selalu ada saat yang bagus, namun ada juga yang tidak bagus. Apabila datang masa yang sulit, cobalah ingat kembali jika salah satu alasan memilih berwirausaha karena prospeknya ke depan kita nilai lebih menjanjikan. Paling tidak akan lebih baik dari kondisi saat ini. Selanjutnya bisa kapan saja. Pilihlah berwirausaha sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Apakah ketika masih di usia produktif maupun ketika sudah memasuki masa pensiun. Prinsipnya bila merasa pilihan dan peluang yang diberikan bisa mendatangkan prospek yang bagus, mengapa tidak? Prospek yang baik itu bukan hanya dilihat dari kekayaan atau kesejahteraan yang bisa dicapai, namun juga memberikan aktualisasi diri mengenai penentuan kapan berwirausaha dapat dimulai. Jadi lebih cepat dimulai tentu lebih baik. Selanjutnya asuransi usaha. Semua kegiatan pasti ada risikonya, termasuk juga usaha. Dan saat ini ada dapat memilih menanggung risiko itu sendirian dengan kekayaan pribadi atau dengan meletakkan risiko tersebut ke orang lain dengan asuransi. Memang pada dasarnya usaha tidak dapat diasuransikan, namun aset usaha sangat bisa diasuransikan. Aset usaha berupa tempat usaha, barang dagangan, atau jenis aset lainnya masih bisa diasuransikan. Caranya dengan menghubungi perusahaan asuransi kerugian. Bersama mereka dapat dihitung berapa besar aset yang dapat diasuransikan. Selain itu, konsultasikan mengenai produk yang paling sesuai dengan risiko yang paling mungkin terjadi terhadap usaha. Selanjutnya, kesungguhan dan disiplin. Sebelum memulai berwirausaha, pastinya akan ada pertanyaan besar yang menjanggal. Berapa besar modal yang harus dikumpulkan untuk bisa memulai usaha baru? Sebenarnya tidak ada patokan berapa besar modal uang yang dibutuhkan, tapi yang paling utama adalah modal kesungguhan dan disiplin menjalani proses. Namun tidak mungkin bisa menjalankan usaha tanpa ada uang sama sekali. Jadi tetap dibutuhkan perhitungan modal sebelum menjalankan usaha.
Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.